Lalu setelah di video sebelumnya telah menginput transaksi yang ketujuh, yakni pada kali ini kita akan melanjutkan untuk menginput dan menjurnal transaksi yang ke-8. Pada transaksi ke-8 di sini kita jika menemukan seperti ini, kita lihat dulu tanda dokumennya. Di sini untuk tanda dokumen adalah BKK atau bukti kas keluar. Maka untuk dokumen ini akan dan harus dijurnal di dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, sehingga sebelum menjurnalnya kita harus sudah memasuki ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kemudian kita melihat tanggalnya. Mohon maaf. Kemudian kita menganalisa ini termasuk nota apa. Untuk nota di sini terdapat 3 atas pembayaran tagihan. Kita lihat terlebih dahulu. Pada untuk tagihan pertama di sini, PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah. Maka perlu diingat di sini karena berhubungan dengan PLN dan PLN bernilai listrik, sehingga untuk atas bukti pembayaran tagihan pertama merupakan bukti pembayaran listrik karena berhubungan dengan PLN. Lalu yang kedua, di sini terdapat pada judulnya yakni bukti pembayaran rekening air Tirta Jakarta. Maka karena di sini merupakan atas air, maka ini merupakan tagihan air. Lalu yang kedua di sini adalah tagihan dari IndiHome. Di sini IndiHome itu merupakan bagian penyedia internet dan layanan telepon, sehingga untuk yang tagihan ketiga merupakan pembayaran atas tagihan internet dan telepon, sehingga dapat disimpulkan yang dari yang pertama merupakan tagihan listrik, lalu yang kedua adalah tagihan air, dan yang ketiga merupakan tagihan atas telepon dan internet. Maka ini sudah pasti merupakan bukti transaksi pembayaran biaya listrik, air, internet, dan telepon. Maka hal itu sudah jelas sehingga kita dapat jurnalnya. Kemudian untuk tanggalnya di sini kita perhatikan setiap masing-masing bukti transaksi. Di sini untuk yang listrik tertera tanggal 9 Desember. Lalu kita cek yang pada air Tirta, di sini tertera pada juga tanggal 9. Lalu yang di sini yang ketiga di sini tidak ada. Namun di sini terdapat petunjuk November 2023. Maka untuk dari mewakili satu tagihan ini terdapat November 2023, maka ini merupakan pembayaran atas tagihan November 2023. Tagihan yang dimaksud adalah tagihan listrik, air, dan telepon serta internet bulan November 2023. Maka seharusnya kita catat sebagai utang beban atau hutang biaya. Namun tadi kan kita sudah cek pada transaksi nomor 6 di sini. Untuk hutang biaya itu tidak ada, sehingga kita harus menggunakan akun beban listrik, air, internet, dan telepon sebagai penggantinya. Karena di sini sudah jelas merupakan bukti pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon serta internet bulan November 2023, maka kita langsung saja menjurnalnya. Di sini tadi tertera tanggal 9. Ingat untuk jurnalnya harus di bawahnya yang benar-benar kosong di sininya. Tidak boleh di sela-sela antara transaksi. Sehingga langsung saja kita jurnal di sini tanggal 9. Kemudian dengan nomor bukti BKK 12-4. Kemudian karena di sini sudah jelas tadi merupakan atas nota pembayaran tagihan listrik, air, internet, dan telepon, dan terdapat tanggal atau tahun bulan November di sini. Jadi di sini merupakan atas pembayaran listrik, air, telepon, dan internet November 2023, sehingga dapat kita tulis di sini. Untuk deskripsi untuk listrik dapat kita sesuaikan dengan yang tadi. Mohon maaf untuk kalimatnya untuk sesuaikan dengan tadi, yakni bayar
listrik, air, telepon, internet, November 2023. Maka karena kita sebelumnya telah mengetahui jika membayar tagihan bulan lalu atau biaya bulan lalu itu termasuk ke hutang biaya atau hutang beban, namun setelah dilihat tadi tidak ada saldonya sama sekali, maka kita langsung saja mencatatnya dengan beban listrik, air, telepon, dan internet. Karena bebannya ini bertambah, maka kita harus meletakkannya di bagian debit pada kolom others ini, karena tidak ada akun khusus untuk menampung beban listrik, air, dan telepon pada kolom debit ini selain utang dagang. Jika kita cari terlebih dahulu di daftar akun, di bagian beban, nah di sini sudah ada. Ini merupakan beban listrik, air, dan internet. Kita akan menggunakan ini dan nama electricity, water, and internet expense. Untuk karena di sini kolomnya kecil sehingga kemungkinan tidak muat, maka dapat disingkat. Yang penting jelas nomor akunnya juga. Kita dapat menulis elect, lalu water, tab, dan internet, X. Lalu untuk nomor akunnya jangan lupa, yakni 6-1200. Nominal 6-1200, sementara di tip X terlebih dahulu karena ada kesalahan penulisan. Lalu untuk nominalnya di sini yang dipertanyakan adalah berapa. Karena itu merupakan nota secara yang terpisah, maka untuk nominalnya harus kita jumlahkan secara manual. Sehingga kita membutuhkan kalkulator. Di sini yang pertama kita lihat dari bukti pembayaran tagihan listrik sebesar 653.000 yang dibayar. Maka pada kalkulator kita ketik 653.000, lalu kita tambahkan. Lalu di sini untuk besar biaya pembayaran atau pembayaran tagihan air yakni sebesar 125.000. Kita tambahkan dengan 125.000. Lalu untuk pembayaran atau total tagihan atas internet dan telepon dari IndiHome sebesar 650.566. Maka ditambah 660. Mohon maaf, ini merupakan 660.566. Itu sama dengan, maka untuk totalnya adalah total dari ketiga nota ini, dari PLN, lalu Air Tirta, dari IndiHome, yakni sebesar Rp1.438.566.000. Maka langsung saja kita masukkan pada nominal bebannya. Nah, terjadi seperti ini yang dikhawatirkan tadi. Ini yang dikhawatirkan, sehingga dalam jurnal itu harus lebih teliti lagi. Di sini sudah tidak terlalu konsentrasi sehingga juga salah ikut meletakkan, maka harus di tip X. Dia harus menulisnya ulang, yakni elect
singkatan dari elektrik, lalu motor, kemudian telepon, kemudian internet, lalu expense dengan nomor akun 6min1200. Lalu totalnya berapa? Yakni sesuai yang di jumlah tadi, sebesar 1438566 atau 1.438.566. Kemudian di sini ya, karena membayar sehingga kas di bank itu berkurang, ditaruh di sebelah kredit dengan nominal yang sama. Kalau untuk penginputan transaksi nomor 8 di sini sudah selesai.